Dunia industri pertahanan kembali dihebohkan dengan kabar dari negara jiran Malaysia, yang bersiap membuka tender untuk pengadaan kapal pendukung multiperan atau Multi-Role Support Ship, MRSS, bagi Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Tender ini menjadi ajang persaingan ketat di antara tiga raksasa industri perkapalan dunia, yakni Hyundai Heavy Industries, HHI, dari Korea Selatan, Fincantieri dari Italia, dan PT PAL Indonesia. Namun, dari ketiga kandidat tersebut, PT PAL Indonesia tampaknya memiliki peluang besar untuk memenangkan kontrak ini, berkat rekam jejaknya dalam membangun kapal LPD, Landing Platform Dock, dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan pesaingnya. Sebagai informasi, LPD adalah kapal yang dirancang untuk mengangkut pasukan, kendaraan militer, serta peralatan tempur lainnya dengan kemampuan amfibi, yang menjadikannya aset strategis bagi angkatan laut manapun. Oleh karena itu, pengadaan MRSS ini menjadi sangat krusial bagi Malaysia dalam memperkuat kekuatan maritimnya di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Menurut laporan dari Defense Security Asia, Kementerian Pertahanan Malaysia akan secara resmi membuka tender ini pada Oktober mendatang. Rencana ini merupakan bagian dari inisiatif strategis Malaysia dalam Rencana Malaysia ke-13, RMK-13, yang mencakup pengadaan dua kapal MRSS pada periode 2026-2030. Sementara itu, kapal ketiga dijadwalkan untuk dibeli dalam RMK-14, yang berlangsung antara tahun 2031 hingga 2035. Pengadaan ini sangat penting bagi Malaysia, mengingat tantangan geografis yang dihadapi negara tersebut, yang terbagi menjadi dua wilayah utama yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Dengan wilayah maritim yang begitu luas, memiliki kapal pendukung yang dapat beroperasi dalam berbagai kondisi adalah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Kapal MRSS ini nantinya akan menjadi tulang punggung logistik dan operasional bagi Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, memungkinkan mereka untuk merespons dengan cepat berbagai situasi, mulai dari operasi militer hingga bantuan kemanusiaan dalam keadaan darurat. Ketiga perusahaan yang bersaing telah mengajukan desain kapal MRSS masing-masing sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Spesifikasi utama yang diinginkan mencakup panjang kapal sekitar 150 meter dan bobot sekitar 10.000 ton. Namun, disinilah keunggulan PT PAL Indonesia mulai terlihat, karena mereka telah berhasil membangun kapal dengan bobot lebih besar, bahkan mencapai 13.000 ton untuk pesanan dari Uni Emirat Arab. Jika dibandingkan dengan pesaingnya, Hyundai Heavy Industries menawarkan kapal dengan bobot maksimal 10.000 ton, sedangkan desain terbaru dari Fincantieri untuk wilayah Timur Tengah hanya berkisar di angka 8.000 ton. Dengan demikian, PT PAL menjadi satu-satunya kandidat yang mampu memenuhi atau bahkan melampaui spesifikasi yang diinginkan oleh Angkatan Laut Malaysia. Selain keunggulan dalam spesifikasi teknis, faktor geografis juga memberikan keuntungan bagi PT PAL dalam persaingan ini. Kedekatan antara Indonesia dan Malaysia berarti biaya logistik, serta perawatan kapal bisa jauh lebih efisien dibandingkan harus membawa kapal ke Korea Selatan atau Italia. Sebagai contoh, Angkatan Laut Filipina yang sebelumnya membeli kapal LPD kelas Makassar dari PT PAL, kini juga mempercayakan perawatan kapal mereka kepada perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa selain memiliki kualitas yang mumpuni, PT PAL juga mampu memberikan layanan purna jual yang kompetitif, sesuatu yang tidak bisa selalu ditawarkan oleh produsen dari negara-negara lain. Jika Malaysia memilih PT PAL sebagai pemenang tender, mereka akan mendapatkan akses mudah ke layanan perawatan dan suku cadang tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pengiriman kapal ke luar negeri hanya untuk servis berkala. Dari sisi operasional, kapal MRSS yang direncanakan Malaysia harus mampu menjalankan berbagai misi, termasuk dukungan logistik, bantuan medis, operasi pencarian dan penyelamatan, serta pengerahan pasukan militer. PT PAL telah memiliki pengalaman dalam membangun kapal dengan kemampuan serupa, seperti LPD kelas Makassar yang telah digunakan oleh Angkatan Laut Indonesia dan Filipina. Bahkan, Angkatan Laut Filipina saat ini mempercayakan perawatan kapal mereka kepada PT PAL, membuktikan kualitas dan daya saing industri perkapalan Indonesia di tingkat internasional. Sementara itu, jika Malaysia lebih mempertimbangkan gengsi daripada efisiensi,
mereka mungkin akan memilih Fincantieri dari Italia, meskipun konsekuensinya adalah biaya yang jauh lebih mahal. Produk dari Eropa umumnya memiliki harga tinggi karena faktor material dan teknologi yang digunakan. Namun, dalam konteks pengadaan kapal militer, efisiensi biaya operasional dan perawatan jangka panjang menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Di sisi lain, Hyundai Heavy Industries dari Korea Selatan juga menjadi pesaing kuat dalam tender ini. Perusahaan ini memiliki reputasi yang baik dalam membangun kapal perang, namun dengan bobot yang lebih kecil dibandingkan dengan spesifikasi yang diinginkan Malaysia. Jika Malaysia tetap bersikeras menginginkan kapal dengan bobot 10.000 ton atau lebih, maka PT PAL dan Hyundai Heavy Industries akan menjadi dua kandidat utama yang paling realistis untuk dipilih. Namun, jika aspek teknologi dan pengalaman dalam membangun kapal dengan bobot besar menjadi prioritas, maka PT PAL masih lebih unggul. Keputusan akhir tentu akan bergantung pada kebijakan pertahanan dan alokasi anggaran Malaysia. Jika mereka ingin mendapatkan kapal dengan kapasitas lebih besar serta biaya perawatan yang lebih hemat, maka PT PAL Indonesia adalah pilihan yang paling rasional. Namun, jika mereka lebih mengutamakan gengsi dan nama besar perusahaan Eropa, maka Fincantieri mungkin akan menjadi pemenangnya, meskipun dengan biaya yang jauh lebih tinggi. Yang menarik, keputusan ini juga bisa menjadi tolok ukur bagaimana Malaysia memandang hubungan strategisnya dengan Indonesia. Jika Malaysia memilih PT PAL, itu menunjukkan bahwa mereka mulai melihat Indonesia sebagai mitra strategis dalam industri pertahanan. Sebaliknya, jika mereka lebih memilih produk dari Korea Selatan atau Italia, maka bisa jadi ada faktor lain di luar aspek teknis dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan tersebut. Bagaimanapun juga, pengadaan kapal MRSS ini menjadi ujian bagi industri pertahanan Malaysia dalam menentukan arah kebijakan mereka ke depan. Apakah mereka akan memilih efisiensi dan daya saing dengan menggandeng Indonesia? Ataukah mereka akan tetap berpegang pada kebijakan lama yang lebih mengutamakan gengsi daripada efektivitas operasional? Kita tunggu saja hasil akhirnya dalam beberapa bulan ke depan. Dengan semakin ketatnya persaingan dalam industri pertahanan global, keputusan yang akan diambil oleh Malaysia dalam pengadaan kapal MRSS ini bukan hanya soal memilih kapal yang paling canggih atau ekonomis, tetapi juga menyangkut strategi jangka panjang dalam membangun aliansi militer dan industri pertahanan. Jika mereka memilih PT PAL Indonesia, ini akan menjadi sinyal kuat bahwa Malaysia mulai membuka diri untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam sektor strategis, mempererat hubungan di tingkat regional, dan meningkatkan interoperabilitas antara kedua angkatan laut. Sebaliknya, jika mereka tetap memilih untuk membeli dari Korea Selatan atau Italia, maka keputusan tersebut bisa saja lebih didorong oleh faktor politik atau bahkan tekanan dari pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam industri pertahanan global. Namun, pada akhirnya, yang paling penting bagi Malaysia adalah bagaimana mereka memastikan bahwa kapal yang dibeli tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga bisa bertahan dalam jangka panjang dengan biaya pemeliharaan yang masuk akal. Karena seperti yang sudah banyak terjadi, membeli alutsista canggih dari negara jauh memang terlihat menarik di awal, tetapi seringkali menyisakan tantangan besar dalam hal perawatan dan keberlanjutan operasionalnya. Keputusan Malaysia juga bisa menjadi pembelajaran bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara tentang bagaimana pentingnya membangun industri pertahanan dalam negeri, atau setidaknya memilih mitra yang paling strategis. Dalam hal ini, Indonesia telah membuktikan bahwa mereka mampu tidak hanya membangun kapal perang untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mengekspornya ke negara lain seperti Filipina dan Uni Emirat Arab. Ini membuktikan bahwa industri pertahanan Indonesia sudah berada pada level yang bisa bersaing di tingkat global, tidak kalah dengan raksasa industri dari Eropa maupun Asia Timur. Jika Malaysia tetap berpikiran terbuka dan mempertimbangkan aspek teknis serta ekonomi dengan bijak, maka memilih PT PAL akan menjadi keputusan yang logis. Namun, jika mereka lebih mempertimbangkan faktor lain di luar aspek operasional dan ekonomi, maka bukan tidak mungkin keputusan mereka akan jatuh ke tangan pemain lama seperti Hyundai Heavy Industries atau Fincantieri. Tetapi satu hal yang pasti, keputusan ini akan menentukan seberapa serius Malaysia dalam memperkuat kekuatan maritimnya di masa depan. Sebagai negara dengan wilayah maritim yang luas dan berbatasan langsung dengan Indonesia, Malaysia tentu membutuhkan kapal pendukung yang tidak hanya kuat, tetapi juga fleksibel dalam berbagai situasi.
MRSS yang mereka beli harus bisa digunakan dalam operasi militer, tetapi juga mampu menjalankan misi kemanusiaan dan logistik dengan efisien. PT PAL telah membuktikan bahwa mereka bisa membangun kapal dengan spesifikasi seperti ini, yang bahkan sudah digunakan oleh Angkatan Laut negara lain. Maka pertanyaannya sekarang, apakah Malaysia akan lebih memilih solusi yang realistis dan efisien, ataukah mereka masih ingin mempertahankan pola lama yang mengutamakan gengsi dibandingkan efektivitas? Karena jika yang dicari adalah kapal dengan spesifikasi terbaik dan harga yang masuk akal, jawabannya sudah jelas. Namun, jika ada faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan, maka kita hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana hasil akhirnya. Apapun keputusannya, satu hal yang pasti adalah bahwa industri pertahanan Indonesia kini telah berkembang pesat dan siap menjadi pemain utama di kawasan ini. Jika Malaysia ingin memastikan bahwa kapal MRSS mereka bisa beroperasi dengan optimal dalam jangka panjang, maka aspek purna jual dan ketersediaan suku cadang harus menjadi pertimbangan utama. Disinilah PT PAL memiliki keunggulan yang sulit ditandingi oleh pesaingnya. Jarak yang dekat, biaya pemeliharaan yang lebih murah, serta pengalaman dalam membangun kapal serupa menjadikan PT PAL sebagai pilihan yang paling masuk akal bagi Malaysia. Namun, jika keputusan akhirnya lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik atau faktor lain di luar aspek teknis dan ekonomi, maka kita mungkin akan melihat Malaysia memilih opsi yang lebih mahal dan kurang praktis. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah hak mereka untuk memilih. Hanya saja, dalam dunia pertahanan, keputusan yang diambil hari ini bisa berdampak besar dalam beberapa dekade ke depan. Oleh karena itu, memilih dengan bijak adalah keharusan, bukan sekadar opsi. Pada akhirnya, keputusan Malaysia dalam tender MRSS ini bukan hanya tentang kapal perang, tetapi juga tentang masa depan strategi pertahanan mereka di kawasan. Apakah mereka akan lebih memilih efisiensi dan kerjasama regional dengan memilih PT PAL? Ataukah mereka akan tetap berpegang pada pola lama yang lebih mengutamakan faktor di luar aspek teknis dan ekonomi? Kita akan melihat jawabannya dalam waktu dekat. Namun satu hal yang pasti, Indonesia kini telah membuktikan diri sebagai pemain utama dalam industri pertahanan maritim. Dan siap atau tidak, dunia harus mulai mengakui bahwa kapal perang buatan Indonesia kini sudah bisa bersaing dengan produk-produk dari negara maju. Jadi, bagi siapapun yang masih ragu dengan kemampuan PT PAL, mungkin inilah saatnya untuk membuka mata dan melihat bagaimana Indonesia telah berkembang menjadi kekuatan baru dalam industri pertahanan global.